行动！剑！Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin mau membahas donghua baru berjudul Close Combat Mage. Film ini menceritakan tentang Gu Fei, seorang guru bela diri di Universitas Maolin yang bermain game hologram atau lebih dikenal dengan virtual reality bersama muridnya bernama Ahfa. Ternyata mereka harus menghadapi banyak rintangan dan pertempuran yang ada di dalam game tersebut. Akankah Gu Fei bisa menyelesaikan game tersebut bersama Ahfa atau malah terjebak di dalamnya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Scene diawali dengan seorang pria bernama Gu Fei. Dia yang sedang bertapa tiba-tiba diserang oleh beberapa samurai yang tidak diketahui asalnya dari mana. Setelah berhasil melawan ketiganya, dia kembali melawan monster raksasa yang terbuat dari tanah yang menanyakan kepadanya kenapa dia belajar seni bela diri. Saat Gu Fei hendak menjawab, tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya dan tersadar bahwa dia hanya bermimpi buruk saat itu. Scene kemudian berganti di Universitas Maolin. Gu Fei yang sedang berada di gedung olahraga dihampiri oleh muridnya bernama Ahfa. Ahfa membawa game hologram yang dibahas oleh mereka dan telah mendaftarkan akun gurunya di game tersebut. Ahfa mengajak Gu Fei untuk main game itu bersamanya. Gu Fei yang awalnya menolak tawaran Ahfa akhirnya mengiyakan tawarannya setelah Ahfa berjanji untuk mengikuti kelas kesehatan bela diri. Setelah itu Ahfa kemudian pergi dan Gu Fei pun mencoba game tersebut di rumah. Karena akun dirinya telah didaftarkan oleh Ahfa, Gu Fei pun dengan mudah bisa masuk ke dalam game hologram tersebut. Setelah masuk ke dalam game tersebut, dia berada di tempat bernama Dataran Cuyun. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang goblin yang ada di sana, tanpa menghiraukan Ahfa yang sedang menjelaskan mekanisme pertandingan di game tersebut. Saat dia menyerang goblin itu, dia malah terkejut saat terkena serangan goblin dan menanyakan pada Ahfa kenapa tubuhnya sangat lambat. Ahfa pun menjawab bahwa mage meningkatkan kecerdasan dan itu membuatnya lambat. Gu Fei kemudian melawan goblin-goblin sementara Ahfa menjelaskan profesi di Parallel War. Setelah berhasil mengalahkan goblin-goblin itu, Gu Fei kemudian menaikkan kelincahan dirinya melalui atribut yang dia terima. Ahfa kemudian terkejut saat melihat Gu Fei menambahkan semua atributnya ke dalam kelincahan. Beberapa saat kemudian dia mendengar Fighting Smile yang sedang dibully oleh Wing Chun dan temannya. Gu Fei yang menyadari hal itu berusaha menolong Fighting Smile dan melawan kedua pembuli itu. Meskipun Gu Fei baru berada di level 10, namun dia bisa menghindari kedua pembuli tersebut. Setelah mengalahkan keduanya dengan seni bela dirinya yang indah, dia kemudian menolong Fighting Smile, namun tanpa dia sadari, Wing Chun yang telah dia kalahkan memanggil ketuanya ke sana dan memberikan koordinat lokasi di mana mereka berada. Tak lama ketua kuil penentang langit bernama Sword Demon pun datang dan menantang Gu Fei bertarung untuk membalaskan kekalahan anak buahnya. Ahfa dan Fighting Smile terkejut dan dia pun berkata bahwa Sword Demon adalah TFD puncak peringkat dalam kekuatan tempur yang berada di level 25. Namun tetap saja Gu Fei tanpa basa-basi langsung bertarung melawan Sword Demon. Dan saat Gu Fei menyerangnya dia sempat terkejut karena Sword Demon bisa menghalau 3 serangan beruntunnya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah ini karena perbedaan level di antara keduanya. Dia kemudian menyerangnya sekali lagi dan lebih berhati-hati. Sword Demon kemudian menggunakan skill atributnya yang membuat dia bisa menghilang dari pandangan mata dan langsung berada di dekat Gu Fei. Gu Fei yang telah mengantisipasi serangan tersebut langsung menangkap Sword Demon dan mengalahkannya. Setelah Sword Demon mengaku kalah, Wing Chun yang tidak terima dengan kekalahan bosnya mengancam akan melaporkan Gu Fei karena dianggap curang. Sword Demon yang penasaran kemudian bertanya bagaimana Gu Fei bisa mengetahui keberadaannya.
Gu Fei pun menjawab karena aura membunuhlah Gu Fei bisa mengetahui keberadaannya. Setelah itu Gu Fei yang telah mengalahkan Sword Demon kemudian memberikan belati milik lawannya itu. Tanpa mereka sadari ada seorang gadis berbaju hijau yang mengawasi mereka berdua. Kemudian di kota, kabar mengenai kekalahan Sword Demon yang dikalahkan menyebar pesat dan mengundang rasa penasaran pemain lain kepada Gu Fei yang telah berhasil mengalahkannya. Sampai produser paralel Sword bernama Xiao Yu yang mengetahui hal itu merasa sangat terkejut. Melihat perbedaan level di antara keduanya membuat banyak pemain melaporkan Gu Fei dan menuduh dia bermain curang atau menggunakan bug yang ada di dalam game. Sementara Gu Fei dan Ava sibuk menaikkan level mereka dengan melawan para goblin. Gu Fei kembali melawan para goblin yang menjadi semakin sangar dan sangat berbahaya. Setelah dia fokus dan tenang, dia kemudian mengetahui bahwa saat dengan kesenjangan level yang dia punya, damage-nya belum cukup untuk mengalahkan si goblin besar. Dia pun menyerang kembali goblin besar tersebut dan mengetahui bahwa kelemahannya berada di lengan sebelah kanan. Setelah dia sadar akan hal itu, dia kembali menyerang goblin tersebut dan berhasil mengalahkannya. Tak lama Sword Demon pun muncul dan bertanya bagaimana Gu Fei bisa naik level sampai menyusulnya. Gu Fei tidak menjawab pertanyaan itu, namun malah menunjukkan bahwa dia menaikkan level dengan melawan para goblin yang ada di area tersebut. Sword Demon hanya terdiam dengan wajah terkejut saat Gu Fei melawan goblin itu dan menjelaskan kepada Sword Demon bahwa teknik yang dia pakai adalah teknik Nine Consecutive Strike dari Tang Sword. Sword Demon kemudian terkejut dan menyadari bahwa skill yang Gu Fei pakai bukan skill yang berasal dari game. Gu Fei kemudian menjawab bahwa ini adalah kemampuan bela dirinya. Tak lama mereka mengobrol, terdengar ada seorang wanita berbaju hijau yang sedang dikejar oleh goblin menuju ke arah mereka. Sword Demon yang tanpa pikir panjang langsung menolong wanita tersebut dan dengan dagger miliknya berhasil mengalahkan goblin tersebut dengan mudah. Wanita itu kemudian memuji Gu Fei dan mengatakan bahwa apakah dia mengalahkan goblin itu hanya dengan dagger tersebut. Dia terus merayu Sword Demon dan bersikeras ingin melihat daggernya. Sword Demon pun tidak bisa memenuhi keinginan wanita tersebut. Setelah keinginannya tidak terpenuhi, wanita tersebut kemudian pergi menjauh dari mereka. Saat Sword Demon mengamati wanita tersebut dan memuji keimutannya, Gu Fei kemudian berlari dan mengatakan bahwa dagger Sword Demon telah dicuri oleh wanita tersebut. Sword Demon yang baru tersadar melihat daggernya telah ditukar menjadi dagger biasa oleh wanita tersebut langsung bergegas mengejarnya. Wanita tersebut terus berlari dan dikejar oleh Gu Fei sampai Gu Fei pun menyadari bahwa Archer lebih cepat dari mage, karena itulah dia tidak bisa mengejar wanita tersebut. Dengan kepintarannya dia pun melukai wanita tersebut di kakinya. Akhirnya Gu Fei bisa menyusul wanita tersebut dan mengancam jika dia lari lagi, ini tak akan sesederhana melempar pisau lagi. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa item itu adalah equipment yang langka dan terbaik sehingga dia menawarkan kepada Gu Fei untuk menjualnya dan membagi hasilnya menjadi 2. Gu Fei kemudian menolak ajakan wanita tersebut dan wanita itu meminta untuk diantarkan berobat, setelahnya dia akan mengembalikan dagger tersebut. Gu Fei kemudian menyetujui hal itu dan menggendongnya sampai ke pusat kota. Orang-orang yang melihat hal itu pun bertanya-tanya kenapa Gu Fei menggendong wanita itu. Setelah menurunkan wanita itu di area healing yang berada di tengah kota, luka pada wanita itu pun langsung sembuh. Orang-orang yang memperhatikan mereka berdua bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mengapa Gu Fei sangat kasar kepada wanita itu. Wanita itu kemudian tersadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh seorang pria dan mencoba menutupi wajahnya. Pria itu kemudian berteriak karena mengetahui bahwa wanita inilah yang telah mencuri hero ring miliknya. Karena merasa telah tertangkap basah, wanita itu pun memberikan hero ring itu kepada Gu Fei. Mereka berdua kemudian berkelahi dan disaksikan oleh orang-orang di sana. Ava yang sedang mencari Gu Fei kemudian menyapanya. Sementara itu wanita ini malah sedang menjual item dagger yang tadi berhasil dia curi dan kaget mengetahui item ini berharga 50.000 yuan. Belum sempat menekan tombol untuk menjualnya, Gu Fei dan Ava datang tepat waktu dan langsung menggagalkan upaya tersebut.
Di saat itu juga Sword Demon kemudian datang menghampiri mereka. Wanita tersebut kemudian memberikan dagger tersebut kepada Gu Fei sambil bergumam bahwa Gu Fei tak mungkin mengembalikannya. Namun dugaan dia salah, Gu Fei tetap memberikannya kepada Sword Demon. Sword Demon pun bilang bahwa dia berhutang budi pada Gu Fei. Kemudian wanita tersebut memberitahu namanya adalah Xiao Tian. Sword Demon kemudian mengajak Gu Fei untuk membuat grup tentara bayaran. Gu Fei kemudian menyetujui ajakan tersebut dan akan menemui Sword Demon di bar Xiaolei pada jam 2 siang. Setelah mereka bertemu, Gu Fei pun kaget dengan beberapa anggota yang ada di ruangan tersebut. Gu Fei menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Setelah berkenalan dengan mereka semua dan mengetahui ketua mereka adalah tuan muda keluarga Han, Gu Fei diberitahu bahwa misi kali ini adalah membunuh bandit dari Gua Wulong. Tuan muda tersebut juga memberikan strategi dan cara bertarung di misi kali ini kepada semuanya. Setelah sepakat, mereka kemudian berjanji untuk berkumpul di pintu masuk Gua Wulong pada besok malam. Setelah semuanya berada di Gua Wulong pada keesokan harinya, Gu Fei kemudian terkejut melihat orang yang pernah dia tolong berada di sana dan menanyakan kepada dia berada di sana. Setelah dijelaskan dia adalah sponsor pada kuis kali ini, Tuan muda kemudian mengingatkan untuk memberikan mereka review bintang 5 setelah kuis ini selesai. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk menyusuri Gua Wulong. Setelah berada di bagian gua yang memiliki beberapa goblin yang menjaganya, mereka kemudian menyerang dan melumpuhkan goblin-goblin itu dengan kerjasama tim. Kemudian mereka memiliki masalah lainnya berupa goblin-goblin yang menjaga pintu masuk yang memiliki level berbeda dari sebelumnya. Setelah berdiskusi dengan baik, mereka kemudian menyerang para goblin itu dan mulai berlari ke sisi lain gua. Namun saat Gu Fei berlari, dia diserang oleh goblin raksasa yang memiliki level 38. Goblin itu mengatakan pada Gu Fei bahwa dia tidak akan memberikan kunci jalan rahasia kepada siapapun. Fleeting Smile yang bersama Gu Fei kemudian pergi untuk mencari orang yang bisa membantu mereka. Gu Fei yang ditinggalkan sendiri kemudian melawan goblin itu dengan kemampuannya sendiri. Sword Demon dan Fleeting Smile yang kembali untuk menyelamatkan Gu Fei terkejut saat mereka tiba karena tidak melihat Gu Fei di sana. Mereka kemudian mengira bahwa Gu Fei telah kembali ke titik respawn dan bergegas berkumpul dengan tim yang lain. Ternyata Gu Fei yang telah berhasil mengalahkan goblin tadi menuju ke jalan rahasia yang membawanya menuju gua bawah tanah tempat di mana bos goblin bernama Suwotu berada. Gu Fei kemudian memanggil bos goblin tersebut dan kemudian cahaya mata naga berubah menjadi warna merah dan memunculkan wujud asli dari Suwotu yang sebenarnya. Suwotu kemudian terbangun dan menanyakan siapa yang berani mengganggunya sambil dia menuruni singgasananya. Gu Fei yang menyadari bahwa bos goblin ini berbeda dari sebelumnya sedikit terkejut. Namun saat Gu Fei mulai menyerangnya, ternyata bos goblin itu meniup peluit yang menandakan kepada anak buahnya para goblin untuk datang kepadanya. Sementara di luar, beberapa anggota dari grup tentara bayaran sedang berusaha masuk ke pintu besar tempat bos goblin berada. Mereka pun terkejut saat mendengar peluit ini dan melihat banyak goblin yang tiba-tiba berada di sekitar mereka. Tanpa banyak berpikir, mereka kemudian mencoba mengalahkan goblin-goblin tersebut. Meskipun awalnya mereka bisa bekerja sama dengan baik, mereka mulai kewalahan saat jumlah goblin bertambah semakin banyak. Sementara itu, Gu Fei yang berada di dalam sedang melawan bos goblin merasa bersemangat saat melawannya. Tak berapa lama dia berusaha, akhirnya dia menemukan bahwa titik lemah monster tersebut adalah pinggang. Setelah mengetahui hal itu, dia terus-menerus menyerang di area lemahnya sampai nyawa dari monster tersebut menjadi sangat kritis. Tak diduga saat dalam keadaan kritisnya, monster itu justru menghempaskan Gu Fei ke udara. Gu Fei yang menyadari hal itu kemudian kebingungan saat hal itu terjadi. Ternyata saat monster itu sudah melemah, dia bisa melakukan regenerasi dan menjadi sangat kuat. Hal ini bisa dibilang seperti berevolusi.
Sementara di luar, grup tentara bayaran menjadi sangat kewalahan karena semua goblin yang berada di luar pun ikut berevolusi. Saat mereka sedang berada di ambang kematian melawan goblin yang berevolusi, Gu Fei juga sangat kewalahan dengan bos goblin yang sedang dilawannya. Dia kemudian teringat perkataan tuan muda saat melakukan pertemuan di bar Xiao Lei dan menggunakan fireball untuk menyerang bos monster tersebut. Setelah mengalahkan bos goblin itu dengan tebasan pedangnya, hal itu ternyata berpengaruh kepada beberapa temannya yang berada di luar. Hal ini membuktikan dengan semua goblin yang ikut menghilang saat bos goblin dikalahkan. Teman-teman Gu Fei yang terkejut dan tuan muda yang mendapatkan notifikasi bahwa quest membunuh bos goblin telah diselesaikan merasa amat bingung. Sementara itu di dalam Gu Fei yang telah berhasil mengalahkan bos goblin membuka bos questnya dan mendapatkan notifikasi dari Eddie yang memberinya misi untuk membantu Eddie di desanya. Setelah menerima misi tersebut, Gu Fei kemudian bertemu dengan teman-temannya yang sedang menyelinap masuk. Gu Fei kemudian menjelaskan bahwa Suwoto memiliki pertahanan yang lemah pada tubuh bagian atas, maka dari itu dia bisa mengalahkannya. Kemudian mereka membuka box tersebut dan menanyakan pada Gu Fei akan diapakan box ini. Gu Fei kemudian menjawab akan membagikannya secara merata kepada semua anggota grup tersebut. Sementara di ruangan developer game, seseorang yang berada di sana mencoba memeriksa akun dari Gu Fei yang memiliki nama lain Thousand Miles. Setelah dia memeriksanya lewat sistem, ternyata tidak ada yang aneh dalam akun tersebut, yang menunjukkan bahwa Gu Fei tidak melakukan kecurangan apapun. Mereka yang ada di ruangan itu kemudian bertanya-tanya siapa yang bisa mengalahkan bos monster itu sendirian. Apakah dia seorang pro atau dia adalah seorang yang merusak keseimbangan dari game tersebut. Scene kemudian berganti pada area reruntuhan, terlihat Qi Yue bertemu dengan Lie Lie. Qi Yue memberikan sebuah box quest. Mereka kemudian berjalan pergi, namun tak berselang lama mereka diserang oleh dua orang pria yang tidak terlihat. Qi Yue kemudian menyadari bahwa yang menyerang mereka ternyata adalah Crossing Forcea. Tapi setelah itu dia malah dibunuh oleh salah satu anggota Crossing Forcea. Scene kemudian berganti di tengah kota saat Gu Fei bertemu dengan Xiao Tian. Ternyata Qi Yue juga mengenal Xiao Tian dan berusaha mengejarnya. Dia terus berusaha meminta tolong kepada Xiao Tian untuk bergabung bersamanya di dalam kuil, namun Xiao Tian menolaknya. Karena ada Gu Fei di sana, Xiao Tian malah menyuruh Gu Fei untuk membantu Qi Yue untuk bergabung dengan kuilnya. Qi Yue pun terkesan dan membawa Gu Fei ke menara tempat di mana anggota kuil lainnya berada. Saat berada di sana, Gu Fei kemudian terkejut karena semua anggota dari kuil tersebut merupakan wanita. Dia kemudian diserang oleh wanita yang bernama Ahsi. Terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua dan mengakibatkan sedikit kegaduhan di sana. 怎么可能？这种攻击很猛，完全不留情，这破体质，力气还没妹子呢。 Hal itu kemudian disadari oleh Qi Yue dan berusaha menghentikan keduanya serta berkata bahwa Gu Fei adalah anggota baru di kuil tersebut. Ahsi kemudian berkata bahwa di kuil ini tidak menerima player cowok dan menyuruh Gu Fei cepat pergi. Saat Gu Fei ingin pergi, Qi Yue justru menahannya. Namun itu tidak berdampak apapun pada Gu Fei sehingga dia berlalu pergi. Saat Gu Fei sudah pergi, Ahsi kemudian menyadari bahwa skill yang dimiliki Gu Fei tidak berasal dari game. Setelah itu, Ahsi dan Qi Yue ingin menyewa tentara bayaran dan berjumpa dengan Tuan Muda. Ternyata Tuan Muda sudah banyak mengetahui informasi dari lawan mereka untuk saat ini. Sementara kedua gadis itu terlihat terkejut dan bertanya-tanya dari mana mereka mengetahui hal itu. Menurut informasi kuil tersebut sedang diburu dan pelakunya adalah member penting dari Crossing Forcea. Tuan Muda juga memberitahu beberapa hal yang mereka ketahui dari Crossing Forcea. Kemudian Tuan Muda bertanya bagaimana mereka akan mengurus Nosmiling. Qi Yue kemudian kembali terkejut karena Tuan Muda juga ternyata tahu akan hal itu. Setelah beberapa negosiasi yang mereka lalui, mereka kemudian sepakat untuk melakukan quest itu. Kemudian Ahsi bertanya bagaimana cara mereka menghitung bayarannya. Tuan Muda kemudian menjawab dengan mengetahui tingkat kesulitannya.
Scene kemudian berganti ke Gu Fei yang sedang berbelanja dengan Fleeting Smile. Fleeting Smile kemudian sedikit menjelaskan barang yang ada di depan mereka, magic stuff. Beberapa hal Fleeting jelaskan mengenai equipment tersebut. Saat sedang menjelaskan, Gu Fei malah melihat pedang Chaos Flame Sword yang ada di sebelahnya tanpa menghiraukan saran dari Fleeting. Kemudian dia langsung membeli pedang itu dan tanpa basa-basi langsung meninggalkan Fleeting. Setelah itu Gu Fei ternyata menemui grup tentara bayaran di markas mereka. Tuan Muda kembali menerangkan quest yang akan mereka jalani saat ini. Tuan Muda juga menjelaskan mengenai Not Smiling yang berada di level 30 yang merupakan member inti dari Crossing Forcea. Ternyata kelompok Crossing Forcea sering berada di reruntuhan. Setelah berdiskusi dengan rekan yang lainnya, Tuan Muda kemudian memberitahu inti dari misi ini adalah mengalahkan Not Smiling dan memintanya untuk tidak mengganggu kuil para wanita. Setelah semua anggota setuju, Tuan Muda memberikan topeng untuk menutupi identitas grup tentara bayaran. Sementara itu, di kantor development mereka sedang mendiskusikan mengenai updatean sistem yang akan diluncurkan seminggu ke depan. Update kali ini akan mekanisme terbaru dalam game tersebut. Pria berkacamata kemudian berkata, kita tidak boleh membiarkan pelajar manapun untuk memanfaatkan peraturan lagi dan merusak keseimbangan game. Scene kemudian beralih ke area reruntuhan. Di sana grup tentara bayaran telah menunggu Crossing Forcea yang biasanya melewati area ini. Kemudian beberapa dari mereka mulai mengamati keadaan sekitar. Sword Demon berada di atas batu untuk melihat dengan jelas bagaimana keadaan di depannya. Tak lama kemudian Crossing Forcea pun tiba. Sementara grup tentara bayaran mulai menyusun rencana. Tuan Muda kemudian memberikan perintah untuk mulai melakukan serangan kepada Crossing Forcea. Mereka kemudian melakukan penyerangan dengan panah dan mengenai mage musuh. Hal ini langsung membuat panik Crossing Forcea dan mereka langsung meningkatkan penjagaan masing-masing dengan saling membelakangi. Namun hal itu tidak berpengaruh kepada grup tentara bayaran. Mereka tetap saja bisa mengalahkan Crossing Forcea dan hanya menyisakan No Smile. Saat No Smile akan dibunuh oleh Sword Demon, dia menggunakan kekuatannya untuk menghilang. Sontak hal ini membuat grup tentara bayaran sedikit kebingungan. Saat itu Gu Fei pun datang dan langsung mengayunkan pedangnya. Para anggota tentara bayaran pun bingung dan bertanya-tanya kenapa Gu Fei malah baru datang saat semua musuh sudah hampir dikalahkan. Gu Fei kemudian menyuruh No Smile untuk keluar. Ternyata pedang yang diayunkan tadi untuk menghadang No Smile yang akan kabur. Hal itu kemudian membuat No Smile marah dan langsung menyerang Gu Fei. Namun Gu Fei dapat mengalahkannya dengan mudah. Saat telah dikalahkan, Tuan Muda pun berpesan kepada No Smile untuk tidak mengganggu kuil para wanita. Kemudian beberapa anggota grup tentara bayaran menanyakan kepada Gu Fei bagaimana dia mengalahkan No Smile semudah itu. Gu Fei hanya menjawab dia mengalahkan No Smile dengan insting. Gu Fei pun juga memaparkan bahwa dia adalah keturunan dari keluarga bela diri dan belajar kungfu. Sontak hal itu membuat para anggota grup tentara bayaran tertawa terbahak-bahak. Setelahnya, scene kemudian berganti di tengah kota tepat ketika si Yue dan rekan setimnya berjalan-jalan. Ternyata mereka kembali dikepung oleh Crossing Forcea bersama No Smile yang telah respawn. Mereka kemudian berbincang-bincang dan disaksikan langsung oleh para anggota Crossing Forcea. Para anggota grup tentara bayaran yang mendapat laporan itu kemudian bergegas ke tempat Qi Yue berada. Saat sudah sampai di sana, Tuan Muda meminta Gu Fei untuk menunggu dan menganalisis para lawan mereka, namun Gu Fei malah menghiraukan hal itu dan langsung menolong Qi Yue. Gu Fei ternyata berpura-pura menjadi pemain pemula yang hendak lewat dan mulai memperdaya No Smile. Saat ada kesempatan, dia mulai mengambil dagger milik No Smile. Sontak hal itu membuat semua orang terkaget-kaget. Kemudian Gu Fei meminta No Smile untuk melepaskan Qi Yue dan temannya, maka Gu Fei akan menukarnya dengan dagger No Smile. Hal itu ternyata langsung disetujui oleh No Smile. Namun Gu Fei juga diberitahu oleh rekan setimnya untuk berhati-hati karena kemungkinan No Smile akan tetap membunuhnya saat dagger tersebut dikembalikan.
Hal itu justru memaksa Gu Fei untuk tetap tenang dan mencoba melawan semua lawannya. Dia juga sempat bingung karena tidak memakai topeng untuk melindungi identitasnya, jadi dia hanya bisa bertahan dan menahan untuk tidak mengeluarkan kekuatan aslinya. Pada saat terpojok, ternyata beberapa rekan setimnya Gu Fei sudah berada di dekatnya. Saat mereka mengalihkan perhatian Gu Fei, kemudian naik ke atap dan dibantu oleh Xiao Tian sehingga keduanya bisa lari dan berhenti di menara yang tinggi. Mereka sempat berbicara sedikit dan mengetahui bahwa Nosmel juga pernah ditipu oleh Xiao Tian. Dan hal itulah yang membuat Nosmel ingin membalaskan dendamnya kepada Qi Yue karena mengira bahwa Xiao Tian adalah suruhannya. Gu Fei kemudian teringat saat kakek yang mengajarinya ilmu bela diri dan menyadari bahwa ini semua harus segera dibereskan. Tak lama dia pamit kepada Xiao Tian dan berusaha mencari Nosmile. Xin kemudian beralih pada Nosmile yang masih mencari keberadaan Gu Fei. Tak lama malah Gu Fei datang namun dalam bentuk samarannya. Hal ini mengakibatkan Gu Fei tak perlu lagi menahan diri untuk menghabisi Nosmile. 这么多人看，哎，别拍了，追呀！这我干什么？继续找啊！找我！ Singkatnya, Gu Fei terus melakukan hal itu sampai menurunkan beberapa level dari Nosmile. Hal itu juga disiarkan langsung kepada semua player dan mereka menyebarkan di sosial media yang lain. Sementara itu, ketua guild dari Crossing Forcia yaitu ketua Wuxi sedang berbicara dengan Qi Yue dan meminta maaf kepadanya serta berjanji akan mengeluarkan Nosmile dari guild. Tak lama berselang, ketua Wuxi menemui Nosmile yang sedang berada di titik respawn dan mengeluarkannya saat itu juga. Hal ini malah menjadi tontonan publik bagi semua orang, membuat Nosmile menjadi bahan tertawaan mereka semua. Kemudian setelah membuat Nosmile kapok dengan ulahnya, Gu Fei berkumpul dengan grup tentara bayaran yang sedang berdiskusikan pembagian hadiah dari misi sebelumnya. Saat diskusi telah selesai, mereka terkejut terhadap update game yang tersedia. Salah satu orang di sana memberitahukan bahwa daftar buronan resmi baru dirilis dan bertanya-tanya kepada semuanya apakah ada Gu Fei di sana. Gu Fei yang melihat jam pada saat itu langsung log out dari dalam game. Di kehidupan nyatanya, Gu Fei menerima telepon dari Ava bahwa dia telah menjadi populer karena videonya membunuh Nosmile. Ava juga memberitahu bahwa kelas Gu Fei telah penuh dan masih banyak yang tidak kebagian ingin melihat Gu Fei. Hal ini sontak membuat Gu Fei sangat senang. Seperti biasanya di kantor development, mereka kembali membicarakan Gu Fei yang telah membawa 200.000 player baru mendaftar di game tersebut. Namun bos development tersebut terlihat tidak terlalu menyukai Gu Fei sampai mencetak beberapa data game mengenainya. 杀手这身装备很受新手玩家追捧，你是不是都不看社交软件的消息的？视频观看人数已经破1000万了。顾老师，你有时候真的有点老派。 Di kehidupan nyata, Gu Fei mulai mengisi kelasnya. Semua murid mulai menanyakan apakah Gu Fei adalah orang bertopeng di dalam video tersebut. Gu Fei menghiraukan hal itu dan melanjutkan mengajar di kelasnya. Di dalam game, Gu Fei dan teman-temannya mulai menghindari beberapa orang yang berniat membunuhnya. Sampai akhirnya mereka menyuruh Gu Fei untuk terus berjalan ke depan dan dia akan menuju keluar kota Yunduan. Hal ini sempat membuat Gu Fei dilema, namun tetap saja dia berjalan menuju tempat tersebut. Di jalan dia menemui Ah Yi yang sedang menjalankan quest miliknya. Gu Fei kemudian berpura-pura memiliki quest yang sama dengan Ah Yi dan mulai mengikuti ke sebuah kota bernama Desa Neklai. Sesampainya di sana, Ah Yi kemudian bertanya kepada salah satu penduduk mengenai Pak Adrian. Penduduk itu memberitahukan bahwa Pak Adrian adalah orang terkaya dan memberitahukan kepadanya di mana tempat tinggal beliau. Gu Fei kemudian memakai lencana yang dia dapatkan saat membunuh si bos goblin. Hal itu membuat para penduduk di sana kaget dan tiba-tiba melirik ke arah Gu Fei. Kepala desa di sana menjelaskan apa yang terjadi di desa tersebut. 找到能打败怪物的勇士。生无恋可是这个游戏的特色玩法，系统会根据玩家的行动随机组合剧。ID 是一个好小伙。 Dia kemudian menunjukkan tempat di mana Mo Fei dibunuh oleh werewolf. Kepala desa tersebut terus menjelaskan kepada Gu Fei bagaimana semuanya bisa terjadi dan bagaimana dia harus mengalahkan werewolf itu.
Mereka kemudian menemui Pak Adrian yang ternyata merupakan saksi penting dari peristiwa tersebut. Setelah menemui beliau, ternyata Gu Fei dan Ah Yi hanya menemukan petunjuk mengenai tempat dibunuhnya Mu Fei, yaitu berada di gereja. Mereka kemudian mulai pergi ke gereja. Setelah sampai di sana, mereka kemudian mulai mencari petunjuk mengenai kematian Mu Fei. Hal ini membuat Gu Fei mulai mengira-ngira seperti apa kejadian itu terjadi, dan menduga bahwa ini adalah pertarungan dua werewolf. Scene berganti ke bos development game yang terkejut dengan kemajuan Gu Fei dalam menjalankan quest. Dia bahkan tidak mengikuti alur yang bos tersebut rancang. Gu Fei kemudian menggali kuburan Mu Fei dan menemukan sebuah peta yang berada di peti matinya. Tak lama setelah mereka membuka peta tersebut, mereka dihajar oleh werewolf yang tiba-tiba muncul. Terjadi sedikit pertarungan di sana, namun karena matahari akan terbit, maka werewolf tersebut memilih lari. Kemudian mereka berdua terus mencari petunjuk mengenai werewolf tersebut sampai mereka menemukan sebuah gua berdasarkan petunjuk yang ada di dalam peta. Ternyata di sana mereka menemukan seekor werewolf yang sedang membawa barang. Namun Gu Fei menduga itu bukan werewolf yang mereka jumpai kemarin. Setelah werewolf itu pergi, mereka kemudian mulai menyelinap ke dalam gua. Di sana mereka menemukan tambang emas yang begitu besar, dan mereka juga terkejut dengan beberapa penemuan lainnya. Gu Fei juga menemukan abu milik Mo Fei yang berada di sana. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa Mo Fei merupakan werewolf juga. Tak lama berselang, werewolf yang pergi kembali ke gua tersebut, sontak itu membuat mereka berdua terkejut dan mulai bersembunyi. Mereka kemudian menyerang werewolf tersebut. Namun di luar dugaan mereka, werewolf tersebut malah lari menghindari mereka. Setelah melakukan pengejaran, mereka kemudian berada di sebuah rumah dan mulai menggertak orang di dalamnya. Setelah gertakan tersebut berhasil, muncullah seorang pria yang ternyata pernah dilihat oleh Gu Fei. Singkat cerita, mereka kemudian dijelaskan oleh pria tersebut tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Beberapa tahun lalu, werewolf dari luar muncul dan memerintahkan para werewolf untuk menambang emas di malam hari. Mo Fei yang berusaha melawan dari perbudakan tersebut mulai menantangnya untuk berduel, namun ternyata dia memang bukan tandingan dari werewolf kuat itu. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari Gu Fei dan Ah Yi bahwa werewolf ini mungkin menggunakan potion dan merupakan seorang manusia yang tidak berasal dari desa tersebut. Hal ini membuat bos dari development merasa kesal kepada Gu Fei. Dia mengatakan bahwa pelajar harus mencapai level 65 untuk memicu bos. Namun Gu Fei melewatkan hal tersebut dan maju ke titik inti secara langsung. Dia juga memberitahu bahwa hanya untuk terus memantau kemajuan Gu Fei di dalam game. Gu Fei dan Ah Yi kemudian menemukan Pak Adrian. Mereka mulai memprovokasi dia dan memintanya mengaku bahwa dia adalah werewolf itu. Meski awalnya dia tidak mengakui hal tersebut, setelah terus dipancing, Pak Adrian pun mulai berubah menjadi werewolf. Hal ini membuat Gu Fei dan Ah Yi kemudian bersiap dan segera melakukan perlawanan. Melihat level monster tersebut yang mencapai level 70, membuat damage yang diberikan Gu Fei dan Ah Yi tidak berdampak banyak. Hal ini kemudian memaksa Gu Fei menggunakan kecerdasan dan pengalamannya dalam bela diri. Kemudian tak lama dia mulai menyerang werewolf tersebut dari arah belakang. Ah Yi yang tak mau ketinggalan mulai membantu Gu Fei dalam mengalihkan perhatian monster tersebut. Dengan kerjasama mereka berdua, akhirnya werewolf tersebut bisa dikalahkan. Setelah melakukan misi dan memberitahukan kepada kepala desa, Gu Fei memperoleh hadiah equipment baru dan mulai mengubah dirinya menjadi lebih menari. Setelahnya Gu Fei menanyakan kepada Ah Yi apakah ada tempat di sekitar sini untuk menaikkan levelnya. Ah Yi kemudian memberitahu Gu Fei mengenai kota Moonlight City. Kemudian Gu Fei pun telah tiba di Moonlight City. Kemudian dia melihat sekitarnya dan dia menyadari bahwa dia berada di kota yang sangat kacau.
Saat dia melewati sebuah gang, 3 orang di sana mulai melihatnya dan menatapnya sebagai sasaran mereka berikutnya. 3 orang itu pun mulai mengikuti kemana arah Gu Fei berjalan. Saat Gu Fei menyadari hal itu, salah satu yaitu Kowaldi Xavier dari mereka mulai menyerang Gu Fei. Ternyata orang yang memakai salah satu teknik bela diri yaitu Kung Fu. Gu Fei yang menguasai hal itu mulai menunjukkan kebolehannya. Setelah melihat beberapa gerakan Gu Fei, orang tersebut malah membelot dan ingin menjadikan Gu Fei sebagai gurunya. Saat itu Kowaldi Xavier malah bertikai dengan temannya. Gu Fei memanfaatkan hal itu untuk kabur. Gu Fei kemudian menuju tempat di mana dia bisa melihat daftar buronan yang ada di game tersebut. Kemudian dia mulai mengambil misi untuk membunuh salah satu orang yang berada di dalam daftar buronan itu. Setelahnya dia pergi ke sebuah bar tempat di mana buronan tersebut berada. Gu Fei kemudian duduk dan mulai mengamati sekitar. Dan tanpa banyak bicara mulai mengeksekusi buronan yang menjadi incarannya. Hal ini sontak membuat kaget banyak orang yang ada di sana. Suasana kemudian menjadi sangat hening dan tak lama mereka semua merasa marah kepada Gu Fei. Saat Gu Fei dikepung oleh beberapa orang di tempat tersebut, tak disangka Kowaldi Xavier yang tadi mengejarnya dan ingin menjadikan guru muncul di sana. Hal ini membuat Gu Fei kembali memanfaatkan untuk kabur bersama dari tempat itu. Kowaldi Xavier kemudian memberitahu bahwa orang yang baru saja Gu Fei bunuh adalah Tin Yue, ketua dari Gong Guild. Hal itulah yang membuat para anggotanya marah. Saat mereka berdua mulai dikepung, Gu Fei mencoba untuk menakut-nakuti mereka dan mulai berencana untuk melarikan diri. Saat dia telah kabur, dia berada di salah satu lorong desa. Namun tak lama dia malah diserang oleh seseorang yang sedang dalam mode menghilang. Saat menangkapnya, Gu Fei terkejut bahwa yang menyerangnya adalah seorang wanita. Wanita itu kemudian membujuk Gu Fei untuk membantunya. Sebelum menjelaskan detailnya, dia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Liu Xia. Dia meminta bantuan Gu Fei untuk membunuh seseorang. Meski awalnya Gu Fei tidak begitu tertarik, namun saat Liu Xia menjelaskan lebih dalam, dia mulai mengerti dan setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Liu Xia. Kemudian Liu Xia juga memberitahu buronan ini punya ID game bernama The Boundless Magmang. Setelahnya mereka mengamati lawannya yang telah mereka tunggu kedatangannya. Saat itu Gu Fei mendorong Liu Xia ke depan Magmang dan pasukannya. Hal ini sontak membuat Magmang marah dan mulai memberikan tugas kepada bawahannya untuk menyerang Liu Xia. Karena perbedaan kekuatan, Liu Xia pun tak bisa berbuat banyak. Saat Liu Xia terpojok, muncullah Kowaldi Xavier yang menentang Magma dan anak buahnya. Namun tetap saja mereka dia bukan tandingan dari anak buah Mang Mang. Saat Kowaldi Xavier hendak dibunuh, barulah Gu Fei muncul dan mulai merubah keadaan. Dia mulai menyerang mereka semua dengan sangat baik dan masih terlihat sangat elegan. Hal itu juga membuat Mang Mang sedikit terusik dan membuatnya menggunakan skill heal-nya terus-menerus. Saat sudah di waktu yang tepat, Gu Fei kemudian meminta Liu Xia membunuh Mang Mang. Ternyata Gu Fei hanya mengelur waktu dan skill heal yang dimiliki Mang Mang dan membuatnya kehabisan HP. Hal itu membuat Liu Xia dapat menghabisinya dengan satu kali serangan saja. Meskipun Liu Xia akhirnya terbunuh, namun dia bahagia bisa membalaskan dendam para teman-temannya. Singkat cerita, setelah melarikan diri dari pertarungan tadi, Gu Fei mengirimkan pesan kepada tuan muda yang sedang berada di markas. Dia juga memberitahukan kepada tuan muda bahwa dia sedang berada di Moon Lake dan memberikan beberapa informasi mengenai dirinya serta beberapa kuil besar yang sedang bergaduh. Hal ini membuat tuan muda merasa sedikit terusik dan meminta semuanya untuk mengumpulkan teman-teman yang lainnya.
Tampaknya mereka semua ingin bergabung dalam kesenangan. 看来他是遇到麻烦了，千里一醉。凑个热闹。这家伙是来炫耀的。虽然归心似箭。 Scene kemudian berganti pada salah satu lembah yang sangat mengerikan. Di sana terdapat mang-mang yang sedang menunggu di depan pintu masuk lembah. Mereka menunggu hingga berjam-jam lamanya. Setelah para anggotanya beristirahat, mang-mang tetap tinggal di sana untuk terus menjaga. Namun tak lama berselang, mang-mang malah diserang oleh anggota dari kuil lain. Saat dia dalam keadaan genting, dia kemudian diselamatkan oleh grup tentara bayaran. Sementara itu, Gu Fei yang berada di dalam lembah bersama Kowal di Xavier mulai mengajari murid tersebut beberapa gerakan dan mulai menambahkan Kowal di Xavier sebagai temannya. Tuan muda kemudian berkenalan dan bernegosiasi kepada Mang Mang untuk melakukan kerjasama. Dan saat Mang Mang telah pergi, grup tentara bayaran mengatakan bahwa Mang Mang mudah sekali ditipu. Mereka kemudian menghubungi Gu Fei dan mulai merencanakan sesuatu. Setelahnya, Sworgos kemudian mendatangi kuil lain untuk mengajak mereka beraliansi dan menyerang kuil Baigon kuil secara bersama-sama. Saat keputusan telah terbentuk, mereka kemudian bersiap di tempatnya masing-masing. Karena rencana yang telah dibuat oleh tuan muda anggota dari Baigon kuil menyebar dan memenuhi semua pintu keluar kota. 行动！现实里可没有这么好的实战机会。目标出谷。收到。 Tak lama kemudian, Sworgos mulai menyerang beberapa anggota dari Baigon kuil yang sedang terpisah-pisah, sehingga membuat mereka mati berkali-kali meskipun sudah berada di area respawn. Saat hal itu terjadi, Mang Mang juga mulai mengetahui bahwa ada yang aneh di sini. Pasukan mereka yang sedang berjaga mulai mati di beberapa tempat. Mang Mang kemudian menyadari bahwa mereka sedang ditipu oleh tuan muda. Saat kuil lain mulai senang karena bisa mengalahkan Baigon kuil, hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Beberapa pasukan dengan perisai emas di tubuhnya mulai menyerang beberapa pasukan kuil lain. Hal ini membuat semua rencana menjadi berantakan. Ternyata pasukan emas tersebut berasal dari Baigon kuil yang menyerang balik dan memaksa grup tentara bayaran untuk membantu di medan perang. Saat pertempuran mulai pecah di balai kota, grup tentara bayaran pun muncul dan mulai membantu mereka melawan Baigon kuil. Sementara Gu Fei dan muridnya mulai mendekati area pertempuran itu. Saat pasukan tuan muda sudah mulai kehabisan anggota, Gu Fei kemudian muncul. Gu Fei memakai penyamaran barunya yaitu Qianli dengan equipment dengan warna yang lebih gelap. Hal ini membuat semua pihak memanas dan pertempuran sebenarnya akan segera dimulai. Gu Fei kemudian mencoba menyerang mereka menggunakan beberapa keahlian dalam jarak dekat. Namun tak lama tuan muda memberinya perintah untuk menggunakan skill AoE kepada musuh. Gu Fei kemudian menggunakan skill barunya yaitu Heavenly Pharaoh Hell dan mulai menghancurkan beberapa musuh di depannya. Gu Fei juga sedikit terkejut dengan skill barunya. Saat skill kedua ini digunakan, mereka hampir mengalahkan musuh dan hanya menyisakan Yin Yue dan dua anak buahnya saja. Hal ini menjadi keuntungan untuk Gu Fei yang langsung menyerangnya dan mengirimkannya kembali ke penjara. 法师这个职业，千里一醉这样的 bug。 Gu Fei yang telah membunuh Yin Yue kemudian terkejut melihat poin PK yang dimilikinya mencapai 19. Hal itu juga membuat dia sedikit frustasi. Scene kemudian beralih keesokan harinya di dunia nyata saat Gu Fei melatih murid-muridnya di kelas bela diri. Tak lama Gu Fei mulai memperlihatkan kekuatannya dalam memukul sasaran. Hal ini membuat para muridnya menjadi ketakutan. Gu Fei kemudian dipanggil oleh rektor universitas tersebut dan mulai dimarahi dengan semua hal yang terjadi. Gu Fei kemudian mendapatkan beberapa ceramah dari rektor tersebut yang membuatnya sedikit putus asa. Dia juga sempat memikirkan perkataan rektor tersebut di ruang kelasnya. Pada malam hari dia mulai kembali ke dalam game untuk menghilangkan poin PK yang dia buat. Dia banyak membunuh orang pada daftar buronan sampai membuat poin PK miliknya berkurang secara drastis menjadi 0. PK 值减2 PK 值
Saat tidak memiliki poin PK, ID buron miliknya pun sudah dihapus. Setelahnya grup tentara bayaran juga pergi kembali ke kota asal mereka. Saat grup tentara bayaran itu sedang menunggu Gu Fei di depan altar, tak disangka Gu Fei ke sana bersama dua muridnya, yaitu Kawaldi Xavier dan Liu Xia. Sontak hal itu membuat beberapa anggota grup tentara bayaran terkaget-kaget. Sesampainya di kota asal mereka, Gu Fei kembali ke kuil para wanita, yaitu Rabbit Ametasi, dan memulai negosiasinya bersama anggota lain. Dia meminta untuk mengundurkan diri dan membuat dua muridnya untuk masuk ke kuil itu. Namun negosiasi pun tidak berjalan lancar karena Gu Fei harus tetap di sana untuk kompetisi kuil. Grup tentara bayaran juga ternyata sedang mendiskusikan hal yang sama, yaitu kompetisi kuil. Hal ini membuat mereka sedikit berdebat akan hal itu. Tak lama mereka kemudian memilih untuk leveling di sebuah lembah melawan para goblin. Kemudian saat portal telah dibuka, tuan muda yang masuk terlebih dahulu memanggil semua anggota grup yang bisa dia hubungi. Namun ternyata mereka semua masih sedang dalam perjalanan karena sedang leveling. Tak lama saat dia sedikit kesal, muncullah Gu Fei di sana. Dan saat mereka berdua telah masuk, portal pun ditutup. Hingga mereka menemukan lawan dan memulai pertarungan. Peta pertama mereka berada di Night Lake. Saat tuan muda sedang menganalisa tempat tersebut, Gu Fei kemudian mengajar lawannya yang sedang fighter dengan sangat mudah. 看的，记录地图数据。蓝转冲锋！ Saat sudah selesai pertandingan, tuan muda sedikit memarahi anggota timnya karena tidak mengikuti pertandingan tadi. Sementara Gu Fei bergabung dengan kuil para wanita, yaitu Rabbit Ametasi, untuk melakukan kompetisi kuil lagi. Setelah mereka semua masuk ke dalam peta pertandingan, lawan mereka mulai terkejut karena melawan para wanita dan meremehkannya. Hal ini membuat Ahsi marah dan mulai mengajar mereka, diikuti oleh Gu Fei yang berada di belakang Ahsi. Hal ini membuat mereka mulai bertarung dengan musuh dan mulai mengalahkan mereka. Namun setelah mengalahkan musuh, Gu Fei malah menemukan muridnya di dunia nyata, yaitu Ava, yang sedang bersembunyi di balik batu. Dia kemudian membawa kepada teman-teman kuilnya dan mereka malah mengobrol sampai pertandingan tersebut berakhir. Setelahnya kompetisi ini terus berlanjut sampai ke babak 16 besar. Dan mereka yang memenangkan beberapa pertandingan dalam kompetisi mulai merayakannya. Setelah selesai merayakan, Gu Fei kembali melakukan leveling dengan Rabbit Ametasi di sebuah lembah. Tak lama setelahnya, Gu Fei mendengar suara seorang wanita yang sedang ditindas. Gu Fei sedikit terkejut saat melihat Mak Mang di sana, dan langsung menolongnya mengalahkan dua penindas itu. Dia kemudian mengetahui bahwa Mang Mang ternyata sedang mencari Yin Yue. Dia kemudian sedikit kaget karena hal itu dan mengatakan tidak mengetahuinya. Kemudian bocil yang berada satu grup dengannya mengagetkannya dan memberitahu bahwa dia mengurung seseorang yang tampak seperti Yin Yue. Kemudian bocil itu memberitahu kepada Gu Fei bahwa dia telah menyelesaikan 99 misi beruntun dan akan mencari satu lagi untuk menyelesaikan streaknya. Saat dia ingin mencari satu orang itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa Gu Fei adalah sasarannya dan meminta Gu Fei untuk bunuh diri supaya dia bisa menyelesaikan streaknya. Meskipun awalnya Gu Fei menolak, akhirnya menuruti permintaan bocil tersebut. Tak lama dia sampai di penjara dan karena poin PK-nya di bawah 3, dia hanya akan di sana 5 menit. Di dalam penjara tersebut dia bertemu Yin Yue. Meskipun awalnya Yin Yue tidak mengenali Gu Fei, namun saat Gu Fei menunjukkan pedangnya, Yin Yue kembali mengingat kekalahannya yang dulu. Hal itu membuat dia sangat marah dan ingin membalaskan dendamnya. Scene kemudian berganti pada portal kompetisi kuil yang dilaksanakan oleh grup tentara bayaran. Mereka melawan kuil besar di rank 6 Overlord GT. Setelah sampai di peta kompetisi mereka dan lawannya berada di desa Night Lake, grup tentara bayaran mulai melakukan beberapa strategi yang diperintahkan oleh tuan muda yang berada di atas gereja. Mereka diberikan arahan untuk menuju koordinat yang telah diberikan oleh tuan muda untuk bersembunyi.
Saat waktunya sudah tepat, mereka mulai melakukan penyerangan dimulai dari Sword Ghost yang mulai menyerang mereka, kemudian diikuti oleh 3 orang lainnya. Tanpa mereka sadari, Tuan Muda menggunakan mereka sebagai umpan untuk menyelesaikan strategi. Sampai pada akhirnya hanya tersisa Gu Fei seorang. Hal ini menjadikan dia berpikir apa sebenarnya yang direncanakan oleh Tuan Muda. Hingga dia terus berlari dan mengetahui bahwa jika kedua pihak tidak dimusnahkan, maka orang yang lebih banyak membunuh akan menang. 你的任务就是跑，一直跑到比赛结束。我明白了。我那个盗贼，干掉他！找到人没有？赶紧给我干掉他！ Sampai akhirnya di detik-detik terakhir dia hampir terpojok dan memenangkan pertandingan. Hal ini sontak menjadi bahan pembicaraan beberapa orang di kota. Begitupun dengan beberapa tentara bayaran lainnya. Gu Fei kemudian menerima pesan dari Qi Yue untuk segera masuk portal kompetisi berikutnya. Kemudian pertandingan pun dimulai. Gu Fei bersama kuil wanita mulai melawan musuh mereka berikutnya. Saat mereka menggunakan formasi Qiting yang tadinya dipakai Gu Fei bersama Tuan Muda, musuh malah menggunakan formasi memanjang untuk mengantisipasi formasi Qiting dari kuil mereka. Hal ini memaksa Gu Fei dan Ah Si melakukan pergantian strategi. Mereka mulai terkejut melihat musuh mereka yang ternyata adalah Tuan Muda. Gu Fei sangat terkejut dan tidak menyangka akan hal itu. Dia bersama Ah Si mulai menyerang mereka, namun mereka terperangkap oleh Tuan Muda yang malah mengorbankan dirinya. Saat Ah Si dan Gu Fei melakukan teleportasi, Tuan Muda pun terbunuh. Hal itu menyebabkan musuh tak memiliki pemimpin. Gu Fei dan yang lainnya mulai merubah rencana sehingga mereka mulai menyerang secara bersamaan sampai mereka memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan berakhir, Gu Fei menemui Tuan Muda mereka. Kemudian berbincang mengenai hal itu. Saat Gu Fei keluar dan menyapa teman-temannya, dia meminta maaf karena akan long out selama beberapa hari. Singkatnya, di ruang development, bos tersebut mengatakan bahwa Gu Fei sudah setengah bulan tidak long jin. Setelah dia berlalu pergi dari ruangannya, salah satu development lainnya menerima telepon misterius dari seseorang. Ternyata Gu Fei selama berhari-hari sedang melatih ilmu bela dirinya di dunia nyata dan sangat terpengaruh oleh perkataan Tuan Muda. Shin kemudian berganti ke ruang development. Terlihat adalah satu orang yang bersedih karena kepergian Gu Fei. Kemudian dia memikirkan cara untuk memperbaiki semuanya. Dia kemudian mengunjungi Gu Fei di kelasnya. Setelah sampai di sana, dia kemudian melakukan negosiasi dengan Gu Fei. Gu Fei sangat kaget karena didatangi oleh development game yang dia mainkan. Setelah banyak bernegosiasi, mereka kemudian sepakat untuk mengundang Gu Fei ke pertandingan final kompetisi kuil dengan satu syarat yang disetujui oleh mereka. Shin kemudian berganti ke dalam game. Terlihat semua orang yang membicarakan Gu Fei telah kembali. Gu Fei yang kembali bergabung dengan tentara bayaran mendapatkan masalah karena tidak mengikuti beberapa pertandingan sebelumnya. Mereka kemudian mengetahui bahwa lawan mereka adalah Yin Yue yang pernah mereka kalahkan sebelumnya. Sementara itu di ruang development, sang bos memarahi salah satu temannya yang mengundang Gu Fei kembali dan bahkan sempat bertikai dengannya. Shin kemudian kembali ke Gu Fei di dalam game yang sedang mengubah kelas magenya. Awalnya dia ingin mengubah ke mage air sesuai saran Tuan Muda. Namun saat sedang menukar, dia terpengaruh oleh Fleeting Smell yang tiba-tiba ada di sana dan menyarankan untuk mengubah kelas menjadi mage listrik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Fleeting Smell adalah salah satu bos dari game tersebut yang sangat membenci Gu Fei. Saat Gu Fei sedang leveling di sebuah lembah, dia didatangi oleh Ah Si yang memberikannya sebuah gulungan. Pertandingan final pun akan segera dilaksanakan. Hal ini membuat kehebohan baik di dunia nyata maupun di dunia game. Gu Fei yang muncul dalam siaran langsung itu menunjukkan beberapa gerakan kungfu dan mulai bertransaksi ke dunia game. Hal ini membuatnya semakin terkenal di mana-mana.
Scene selanjutnya berganti ke portal di mana mereka akan melakukan pertandingan. Mereka semua terlihat sangat bersemangat akan pertandingan ini dan mulai mengatur strategi yang akan dipakai kali ini. Tak lama mereka tiba di dalam pertandingan. Mereka kemudian menyiapkan diri dengan berada di tempat masing-masing. Setelah gerbang terbuka, mereka amat terkejut saat melihat tim musuh yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka semua mulai memikirkan strategi yang akan mereka gunakan saat ini. Gu Fei mulai menyerang menggunakan sihirnya, namun tak disangka perisai dari tim lawan bisa menghalaunya dengan mudah. Mereka semua pun terkejut dengan hal itu. Ditambah lagi dengan jumlah dan maksimal HP yang dimiliki lawan sangat besar, membuat pertandingan ini menjadi mustahil. Mereka mulai menyalahkan Gu Fei karena tidak mengganti ke kelas mage air. Dan Gu Fei kemudian teringat saat ingin menggantinya dia dikelabuhi oleh seseorang. Dia kemudian berpikir apakah ini sudah disengaja. Dengan hal itu mereka terus memikirkan cara untuk mengalahkan musuh. Gu Fei mulai melangkah untuk menyerang dan menakuti-nakuti mereka. Saat dia terkepung, dia menggunakan gulungan teleportasi milik Ahsi untuk meloloskan diri dan mulai menyerang lawan. 他走得越近，我右眼跳得越厉害。顿身移动，那是这是水系做不到，而电系擅长的是。 Keadaan di medan tempur mulai berbalik dan memanas. Hal ini membuat semua orang menjadi sangat tegang. Saat itu Tuan Muda malah diserang oleh No Smell dari belakang meskipun sempat dilindungi oleh Kak You. Namun akhirnya Kak You malah terbunuh oleh No Smile. Hal ini membuat pertempuran menjadi menarik dan mulai sangat intens. Serangan dan penyergapan terjadi di mana-mana. Satu persatu dari mereka mulai terbunuh dan membuat ini semakin sulit. Namun saat Gu Fei kembali menyerang, Yin Yue malah menggunakan gulungan yang membuatnya berubah. Dengan perubahan tersebut, Yin Yue semakin membuat Gu Fei dan kawan-kawannya kewalahan. Scene kemudian berganti di ruang development. Mereka kebingungan karena Yin Yue bisa mempunyai benda dari server uji coba. Dan saat mereka melihat bosnya, mereka sedikit terkejut karena bos terlihat begitu senang dengan pertandingan tersebut. Saat sedang terpojok, mereka sampai bergantian menjaga Tuan Muda dan meminta skill heal-nya. Hal ini membuat musuh mulai mencari celah untuk bisa menyerang tim Gu Fei. Sampai pada akhirnya No Smell bisa menyandera Tuan Muda dan memberinya pilihan untuk menggunakan skill pemulihannya. Tuan Muda kemudian menggunakan skill heal-nya kepada Sword Ghost dan membuat Tuan Muda itu terbunuh oleh No Smile. Setelahnya Gu Fei hanya tinggal berdua dengan Sword Ghost dan mulai menyerang mereka dengan berbagai strategi, yang membuat musuh juga mulai kewalahan. No Smile yang masuk ke perangkap mereka kemudian terbunuh dan membuat pertandingan menjadi semakin menarik. Namun tak lama mereka juga berhasil membuat Sword Demon mati dan hanya meninggalkan Gu Fei. Pertandingan menjadi semakin menarik karena Gu Fei malah tersenyum dan mulai membalikan keadaan. Setelahnya Gu Fei malah mengincar Yin Yue sebagai sasaran terakhirnya dan mengurung dua prajuritnya di belakang. Kembali ke development, sang bos yang melihat pertandingan akan segera berakhir mulai melakukan segala cara agar Gu Fei tidak memenangkan pertandingan ini. Seseorang di kantor tersebut kemudian menegur bos yang mematikan magic dalam game tersebut. Namun sepertinya Gu Fei yang telah mengetahui hal itu langsung membuang pedangnya dan menggunakan pisau kecil untuk melawannya. Sampai pisau itu rusak, dia juga menggunakan tangannya untuk mengalahkan Yin Yue. Setelah kemenangan itu, semua amat gembira dengan hal itu. Gu Fei yang kembali ke kelasnya bersama Ava di dunia nyata, kemudian memulai hal yang baru dalam mengajarkan ilmu bela diri dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Gimana guys pendapat kalian tentang Donghua Close Combat Mage ini? Apakah kalian masih penasaran dengan kelanjutannya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Menurut kalian gimana nih? Mimin lanjut ke alur cerita dari anime ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saksikan terus hanya di Movie Klonal. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye.